Jika ada sampah, tolong dibuang terlebih dahulu. Tidak ada, Bu. Baiklah, untuk kedua kelas silakan mulai doa terlebih dahulu. Baiklah, teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada hari ini, yang kami ingin berdoa supaya kegiatan belajar mengajar kita berkahi oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Baiklah, Ibu buka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat dan rahmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari yang cerah ini di ruangan kelas ini dalam mengikuti kegiatan pembelajaran pengukuran teknik. Baiklah, sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu. Tasya Amelia, Maria Berdinata, Hadir. Bagas Sanjaya, Hadir, Bu. Rizka Wirandra, Hadir, Bu. Fandi Ahmad, Ismail, Hadir, Bu. Amirul Insanati, Hadir, Bu. Reni Hartati, Sania Melisha, Ina Syahid Binati, Bella Sapira, Emad Fadli, Hadir, Bu. Rakes, Hadir, Bu. Dimas Ramatullah, Al-Arif Elsan. Hadir, Bu. Baik, semua ya. Alhamdulillah. Jadi harus seperti ini ya, karena banyak di posisi seperti kalian yang menginginkannya. Ya, sudah lama-lama ya. Samping dulu. Luar. Siapa? Apa? Baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi alat ukur jangka sorong yang pertemuan sebelumnya Ibu telah menjelaskan materi yang akan kita bahas selama satu semester ini. Baiklah, di sini pertama untuk alat enggak. Baiklah, ini kita akan belajar mengenai alat ukur jangka sorong yang sebelumnya Ibu telah menjelaskan materi yang akan kita bahas pada satu semester ini. Dan tujuan untuk pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengetahui mengenai fungsi alat ukur jangka sorong dan siswa dapat menerapkan penggunaan dari jangka sorong dan siswa dapat menghitung skala dalam jangka sorong. Baiklah, sebelumnya di sini ada yang tahu apa arti alat ukur? Siapa namanya? Ya, bagus. Ada yang lain? Pengukur. Ya, jadi di sini Ibu perjelaskan alat ukur yaitu alat yang digunakan untuk mengukur bersedia besaran, baik itu besaran dimensi dua benda maupun satu benda ataupun suatu kondisi fisik pada satu komponen yang sama itu kita ketahui. Nah, untuk besaran ini banyak macamnya, yaitu besaran waktu, besaran panjang, dan besaran berat dan besaran lainnya. Setelah itu alat ukur ini ada banyak jenisnya. Nah, ada yang tahu jenis alat ukur? Meteran. Jangka sorong. Water pas. Jangka sorong, Bu.
Timbangan, Bu. Ada lagi? Sepertinya cukup ya. Jadi ibu mau nanya pada kalian, speedometer itu kira-kiranya termasuk alat atau enggak? Speedometer pada nomor kalian. Ya, Bu, alat ukur. Ya, Bu. Ya benar ya. Speedometer itu alat ukur yang ada dalam kendaraan kalian. Untuk mengukur kendaraan. Setelah jenis alat ukur, seperti ibu katakan tadi, pada pertemuan kali ini ibu akan menjelaskan tentang jangka sorong. Ada yang tahu sebelumnya jangka sorong itu apa? Alat ukur, Bu. Ya bagus ya, siapa namanya? Hanya, Bu. Ya bagus untuk mengukur. Selain itu ada yang lain? Nah jadi ibu perjelas ya, jangka sorong yaitu alat ukur yang tingkat ketelitiannya 100 mm. Jadi jangka sorong ini memiliki tingkat kepresisiannya tinggi dibandingkan alat ukur lainnya seperti yang biasa kalian pakai yaitu mistar, penggaris. Selain itu jangka sorong ini memiliki tingkat ketelitian yaitu 0,1, 0,05 dan 0,02. Nah, di sini sebelumnya ada yang sudah melihat jangka sorong? Sudah, Bu. Ini baru satu. Nah, pada jangka sorong ini memiliki bagian-bagian. Yang pertama itu ada rahang dalam. Rahang dalam ini fungsinya untuk mengukur diameter luar suatu benda. Nah, setelah itu seperti ini contohnya. Bisa lihat ya. Ini. Nah, setelah itu ada rahang luar. Rahang luar ini berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda. Ini. Dan setelah itu ada rahang dalam dan rahang luar. Selanjutnya ada jeprok atau bisa mengukur kedalaman dalam suatu benda. Ini. Tapi untuk mengukur tingkat kedalaman suatu benda ini kayak mengukur kedalaman tanki tidak bisa. Yang bisanya itu untuk mengukur benda yang bisa dijangkau sama jangka sorong dan benda yang kecil. Selain jeprok ada pengunci. Penguncinya ini berfungsi untuk mengunci suatu benda yang akan diukur agar tidak bergeser dan sehingga akan mendapatkan hasil yang diinginkan sesuai dengan kepresisiannya. Selain itu di jangka sorong ini terdapat dua rahang, yaitu rahang tetap sama rahang geser. Selain itu pada jangka sorong ini terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala manius. Skala utama yaitu skala yang pembacaannya dilihat dari cm dan skala manius ini tergantung dengan ketelitian pada jangka sorong. Nah, di sini ibu menggunakan ketelitian 0,02 mm. Selain itu, kalau kita sesuatu pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, tentu pada jangka sorong juga ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, untuk kelebihan tadi seperti dikatakan tadi, jangka sorong merupakan alat ukur yang memiliki tingkat kepresisiannya tinggi. Jadi, jika kita sebagai orang teknik, jika kita membuat suatu proyek, bisa mengukur diameter dalam benda menggunakan jangka sorong. Selain itu, alat ukur jangka sorong dapat mengukur seperti dikatakan tadi, pada alat ukur jangka sorong dapat mengukur diameter dalam benda, diameter luar benda, dan kedalaman benda, tapi tidak bisa diukur dengan benda-benda yang besar. Selain itu, kekurangannya juga jangka sorong ini kan di sini kan ada dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang geser. Nah, jika bersentuhan dengan benda kerja seperti ini, memungkinkan terjadinya goresan atau benturan yang menyebabkan ketidakpresisiannya
maka bagian-bagian yang ada di dalam salah satu bagian yang ada dalam jangka sorong rusak, maka akan mempengaruhi nilai perhitungan yang akan kalian ukur. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Benar. Ya. Itu kan apakah perhitungannya itu langsung manual atau kan langsung Nanti di akhir untuk perhitungannya. Ya, bagus, silakan. Ini Bu, itu kan ada rahang bawah tuh ya, Ya. ada tanda. Itu untuk pengukuran yang baik itu peletakan benda kerja itu di bawah atau di tengah atau di atas Bu? Iya, di benda itu. Seperti ini. Ah, Nah, ini kan karena di bawah ini merupakan rahang dalam, jadi rahang dalam itu fungsinya untuk mengukur diameter dua benda, jadi seperti ini. di ujung itu ya? Iya. Nah, kalau yang atas ini, kalau di atas ini itu rahang luar yang fungsinya untuk mengukur diameter dalam benda. Dan ini deprop untuk mengukur kedalaman suatu benda, tetapi tidak bisa jika seperti katakan tadi bisa kita mengukur kedalaman tinggi, tidak bisa. Ada lagi yang bertanya? Nah, untuk kegunaan jangka sorong ini seperti ibu katakan tadi, ada tiga, yaitu untuk mengukur diameter dalam benda, diameter luar benda. Selain itu untuk mengukur kedalaman suatu benda. Nah, pasti kalian kalau punya sesuatu atau punya barang, kalian mikir gimana merawat suatu benda kalian tersebut. Nah, jangka sorong ini juga perlu dirawat. Nah, yang pertama, setelah kalian melakukan menggunakan jangka sorong ini, bisa dilap dengan kain basah atau lain sebagainya. Setelah itu, setelah kalian menggunakan, bisa kalian simpan di tempat yang bisa jauh dari jangkauan orang-orang agar tidak mengalami kejatuhan. Setelah itu, kalian menyimpan jangka sorong ini di sebisanya di tempat yang tidak terkena paparan cahaya sinar matahari. Kenapa Bu? Kenapa? Meleleh Bu? Iya. Agar tidak agar tulisan pengukurannya Iya. cepat. ya agar tidak kan bisa kita meletakkan benda di paparan sinar matahari, jadi kayak cepat rusaknya. Ya, Bu, alat ukur kan bisa tidak presisi. Itu cara mengkalibrasinya kalau di jangka sorong seperti apa Bu? seperti yang ibu katakan tadi, ini kan untuk ada tergantung kalian mau mengukur apa, diameter dalam maupun diameter luar benda. Nah, untuk pertama itu kalian titikkan ini benda kerja. Setelah itu kalian kuncikan ini. Maksud saya sebelum penggunaan misal skalanya itu garis nolnya tidak lagi presisi Bu, bisa kelebihan dari luar situ. Itu jangka sorongnya masih bisa dipakai. Tidak bisa, berarti dia mengalami kerusakan. Kalau jangka sorong yang bagus, dia titik nolnya sejajar dengan yang atas. Nah, pertanyaan saya, itu bisa dikalibrasi atau tidak bisa dipakai lagi? Tidak bisa dipakai lagi. Harus ganti baru. Ya. Seperti yang ibu katakan tadi, maka untuk merawat jangka sorong itu harus menaruh jangka sorong setelah dilakukannya peneliti untuk mengukur, disimpan di dalam. Setelah itu, ibu akan menjelaskan perhitungan pada skala jangka sorong. Perlu diketahui, pada jangka sorong terdapat dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala utamanya itu dibaca dengan sentimeter, dan untuk skala noniusnya itu pembacaannya
Nah, bisa dilihat di sini. Kan seperti dijelaskan tadi, pada nama Torah itu ada dua skala, yaitu skala utama dan skala minimus. Nah, untuk skala utamanya itu dilihat dari nilai angka sebelum 0. Setelah itu, untuk skala minusnya dilihat dari garis yang beripit antara atas dan bawah. Jadi bisa didapatkan untuk skala utamanya ini, karena ini antara 1 dan 3, maka skala utamanya ini diambil 1 dan 2, maka skala utamanya ini diambil dari nilai yang jadi 2,1 mm. Setelah itu, untuk skala minusnya didapat dari garis yang beripit atau sejajar. Jadi 5 dikali sama ketelitiannya sesuai dengan 2. Jadi didapatkan 5 dikali 0,02 0,02. Jadi 5 dikali 0,02 hasilnya 0,1 Bu milimeter. 0,1 ya, nggak ada 0,02. salah, maaf, 0,002 milimeter. Ketelitiannya kemudian dari jangka sorong yang digunakan. Misalkan jangka sorong yang kalian gunakan 0,5, berarti 5 dikali 0,5. Nah kan bukan penelitian paling kecil 0,1. Enggak, itu ibu menjelaskan jangka sorong itu ada 3 ketelitiannya, yaitu 0,1, 0,05 dan 0,02. 0,02 atau 0,002? 0,002. Dapatkanlah hasil 0,01. Jadi untuk hasil akhirnya SU ditambah skala minus. Jadi 2,1 ditambah dengan 0,01. 2,11. Apa satuannya, Bu? Satuannya sentimeter. Kenapa, Bu? Karena untuk skala utamanya itu seperti yang Ibu katakan tadi, untuk pembacaan skala utamanya itu sentimeter. Jadi satuan di skala minusnya tidak berlaku ya? Iya. Baiklah, Ibu akan untuk kalian mengukur, tolong bagi kelompok menjadi 2 kelompok, bisa yang tengah setengah dari yang tengah bisa ke depan. Ibu akan menyuruh kalian untuk mengukur pulpen sama pensil. Ini yang masalah.
Kalau kami Ini yang melihat yang bawah itu yang ke atas itu gimana? Itu untuk penunjukan skala minusnya. Tadi yang ibu katakan tadi, untuk skala utamanya itu dilihat dari 0, angka sebelum 0. Misal kayak gini kan antara 1 sama 2 nolnya. Jadi diambil dari yang 1 sebelum nilai angka 0. Untuk skala minusnya diambil dari garis yang sejajar antara garis bawah sama garis atas. Jadi garis yang melewati garis sebelumnya ya? Apa? Skala utama. Iya, skala utamanya itu nilai yang Garis nolnya yang dilewati. ya Sejajar atau dilewati. Nah, sudah. sudah Bu.
selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang micrometer stroke. Jadi untuk tugasnya di rumah, kalau kalian carikan materi-materi mengenai micrometer stroke, nanti akan dipertanyakan minggu depan. Baik, Bu. Baiklah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu mohon maaf bila terdapat kesalahan tutur kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 30 menit Pak.